Baik, kasusnya sudah kita siapkan. Jadi setelah di-download bisa dibuka, kemudian yuk kita perhatikan cara perhitungan DBI-nya. Jadi asumsinya saya sudah punya dataset yang klasternya sudah terpetakan. Anggap saja ini adalah hasil perhitungan dari algoritma KNN. Kemudian dengan titik sentroid di 3 klaster ini, klaster 1, 2, 3 adalah ini semuanya. Bisa ya membacanya. Jadi di klaster 1 kita punya 3 anggota, klaster 2 punya 3 anggota, klaster 3 punya 4 anggota. Di mana masing-masing klaster titik pusatnya sudah ditentukan. Baik, langkah pertama kita menghitung sum of square within. Caranya, petakan semuanya ke dalam tabel untuk kita persiapan perhitungan, termasuk sentroidnya. Di mereka-mereka yang masuk klaster 1, nanti kita ukur jaraknya dengan klaster 1. Mereka yang ada di klaster 2, kita ukur dengan sentroid 2. Mereka yang ada di klaster 3, demikian pun kita hitung menggunakan sentroid 3. Cara ngitung jaraknya sangatlah mudah. Perhatikan rumusnya. Ya, akar pangkat 2 dari, perhatikan ini, power ini adalah kuadrat. Kuadrat dari selisih X dikurangi sentroid X di pangkat 2. Kuadrat gitu kan. Ditambah Y dikurangi sentroid Y di pangkat 2. Hasil penjumlahannya di akar 2. Ini kan perhitungan jarak Euclidean. Sudah tahu banget tentunya, karena sudah berkali-kali kita menggunakannya. Oke, ketemu 1,202. Dengan cara yang sama, kita lakukan juga untuk data yang kedua, data yang ketiga ini, dengan sentroid yang ke-1. Ya, kenapa sentroid yang 1? Karena data ketiga masuk dalam klaster 1. Rumusnya sama, hasilnya didapat. So, berarti jarak data kedua dengan sentroid 1, jarak data ketiga dengan sentroid 1, jarak data ke-6 dengan sentroid 1, semuanya sudah teridentifikasi. Nah, perhatikan, rumusnya SSW adalah ini tadi kan, jarak antara data dengan klaster, kemudian kita sigma, kita jumlahkan. Oke, berarti ini semua kita jumlahkan. Oke, dijumlahkan hasilnya 3,737, tapi SSW adalah 1/M. 1 dikalikan 3,37 tadi dibagi MI, di mana M adalah jumlah data dalam klaster. Berarti ini semua dijumlahkan, kemudian dibagi 3. Hasilnya adalah ini. Yang tidak lain rumus ini adalah rumus rata-rata. Betul kan? Rata-rata dari G21 sampai G23. Nah, rata-rata semuanya ini adalah 1,246. Ya kan? Sama, dengan cara yang sama, kita hitung jarak data ke 1, 4, 5 dengan sentroid 2. Hasilnya adalah ini. Di rata-rata hasilnya adalah ini. Yang ini pun sama, hanya jumlah data yang membedakan. Bukan lagi 4,7 dibagi 3, tapi 4,7 dibagi 4 sama dengan 1,199. Nah, inilah perhitungan SSW. SSW dari sentroid 1, ini besarannya. SSW dari sentroid 2 atau cluster 2, ini besarannya. Ini besarannya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan hitung sum of square between. Jarak antar sentroid. Ya, jarak antara sentroid berarti kita petakan seperti ini. SSB dari 1 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 1, 2 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 1, 3 ke 2, 3 ke 3. Yang kita hitung cukup separuhnya saja, karena tentunya jarak 1, 2 dengan jarak 2, 1 kan sama. Nah, bagaimana ngitungnya? Sama dengan yang konsep yang awal. So, seandainya sekarang saya ngitung jarak sentroid 1 dengan sentroid 1, ya tentunya 0. Namun sekarang kalau saya ngitung jarak sentroid 1 dengan jarak sentroid yang kedua,
bisa diperhatikan rumusnya, adalah G4 kurangi G5 ditambah H4 kurangi H5, yang kedua-duanya dikuadratkan. Apa itu G4 dan G5? Perhatikan di sini. Nah ini, G4 dan G5 adalah selisih dari X dipangkatkan 2, ditambah selisih dari Y dipangkatkan 2, kemudian di akar pangkat 2, di SQRT-nya, square root-nya. Hasilnya 3,68, kemudian hal yang sama juga dilakukan, berarti selisih sentroid 1 dengan sentroid 3 yang di akar pangkat 2, hasilnya 5,0. Oke, dan yang terakhir, sentroid yang kedua dengan sentroid yang ketiga. Berarti yang diukur adalah ini. Kita coba tekan F2, bisa dilihat 1,3 dikurangi 2,5 dikuadratkan, ditambah 2 dikurangi 6 dikuadratkan, akumulasi keduanya di akar pangkat 2. Selesai, kita punya angka 3,68, 5, dan 4, 17, tinggal dipetakan di sini 3,68, 5, 4, 17. Mirroring saja ya. Selesai. Kita sudah hitung sum of square between.